Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Secara konsepsional, Pancasila sejauh ini dapat bertahan dari berbagai macam gempuran ideologi, baik ideologi sayap kanan hingga kiri, baik fundamentalisme pasar maupun fundamentalisme yang mengatasnamakan agama. Namun secara operasional, terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas Pancasila. Dalam lautan ketidakpercayaan akan kesaktian Pancasila atau working ideology, masyarakat dewasa ini melakukan pengabaian terhadap Pancasila. Masalah suku dan agama atau politik identitas masih terus dipersoalkan dalam urusan pemilihan. Ini pertanda masih terdapat kuman degeneratif yang melunturkan semangat kebangsaan kita. Dikarenakan kekecewaan terhadap kesenjangan multidimensi, populisme politik kembali bangkit yang dipelopori oleh elit politik kepada massa dengan ancaman politik ketakutan dan gerakan eksklusivisme. Maka, jalan pemudayaan Pancasila menjadi pilihan yang harus ditempuh demi menyelamatkan manusia Indonesia dari krisis sosial dan global. Pancasila sebenarnya telah mampu menjadi dasar statis atau titik tumpu, kalimat bersama atau titik temu, sekaligus bintang pemandu yang dinamis atau titik tuju. Namun, kegagalan kita dalam memahami, merelevansikan, utamanya mengamalkan Pancasila menjadi 3 lapis masalah kebangsaan kita. Dalam wawasan kesejarahan, kita mestinya memahami fase perintisan, fase perumusan, hingga fase pengesahan ideologi dan dasar negara kita tersebut. Mempelajari sejarah, khususnya sejarah bangsa sendiri, begitu penting. Karena dengan mempelajari sejarah, kita mengetahui mengapa kita bisa seperti sekarang ini. Sembari merekayasa masa depan dengan mengembangkan yang baik dari masa lalu, sembari menolak keburukannya pada masa kini kita. Goethe, seorang filsuf Jerman, pernah berujar bahwa seorang yang tidak mempelajari masa 40.000 tahun sebelum ia lahir adalah seseorang yang hidup tanpa menggunakan akalnya. Jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno. Dalam kitab suci pun banyak memuat kisah-kisah sejarah. Mempelajari sejarah Pancasila dan bangsa menjadikan kita tetap relevan di masa kini dan masa depan. Wawasan konseptual Pancasila seringkali dinyatakan oleh Soekarno sebagai ideologi di satu tempat, namun pandangan hidup di tempat lainnya. Terkadang pula Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara, sistem filsafat, bintang pemandu, hingga kepada sumber dari segala sumber hukum. Soekarno kemudian memeras Pancasila menjadi trisila ke dalam sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Kemudian Bung Karno memerasnya lagi ke dalam intisari Pancasila, yaitu gotong royong, suatu sikap kerja bersama, pembantingan tulang bersama, dan pemerasan keringat bersama. Sebagai wawasan yuridis, Pancasila seringkali dimaknai dengan Grundnorm ala Hans Kelsen, hingga State Fundamental Norm ala Hans Nueski. Dalam Undang-Undang Perancangan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Jimli Asidiki menyebut Pancasila sebagai jiwa konstitusi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang darinya Badan Konstitusi termanifestasi ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pancasila menjadi aksioma yang padanya segala teorema perundang-undangan diuji koherensinya. Adapun wawasan implementatif ideologi Pancasila bertumpu pada 3 hal, yaitu dimensi keyakinan ontologis, dimensi pengetahuan epistemologis, dan dimensi tindakan aksiologis. Baik itu butir-butir Pancasila versi Orde Lama maupun rekomendasi dari Yudi Latif, semuanya bergantung pada menindaki Pancasila ke dalam perbuatan. Perlu pula diperhatikan bahwa setiap sila dalam Pancasila saling mengait dan mengunci satu sama lain. Tindakan akan menciptakan kebiasaan dan kebiasaan akan menciptakan karakter. Tindakan Pancasila sengaja dibiasakan untuk membentuk karakter budaya kewargaan, karakter kelembagaan sosial politik, dan karakter kelembagaan ekonomi. Nah, kemajemukan dapat menjadi berkah tersendiri jika kita dapat mengolahnya dengan baik. Kemajemukan justru menjadi malapetaka jika terdapat segelintir politisi dan pengusaha yang mencoba menciptakan konflik identitas. Ancaman tersebut semakin berbahaya dalam landscape global. Secara ekonomi, globalisasi tentu memiliki implikasi ideologis yang menguji kesaktian dari ideologi Pancasila. Globalisasi memaksa nasionalisme untuk membuka diri. Di sisi lain, secara politik, gerakan politik identitas bermotif kedaerahan menambah permasalahan kebangsaan kita. Ancaman eksternal globalisasi ekonomi dan ancaman internal politik identitas bermotif keagamaan dan kedaerahan menjadi permasalahan utama Pancasila pasca reformasi. Bagaimana tidak membahayakan? Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar justru meningkatkan ketidaksetaraan di dalam negara dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang. Dampak terburuk dari globalisasi pasar adalah kerinduan pada otoritarianisme sebagai pengendali penetrasi pasar. Pancasila harus segera melakukan antisipasi dan jalan untuk memulainya dengan melakukan kritik ideologis berbasis Pancasila. Kritik sila pertama menyadarkan kita akan pentingnya spiritualisme daripada sekedar formalisme beragama. Kritik sila kedua menekankan pentingnya pemulihan hak asasi manusia secara imparsial. Kritik sila ketiga mewajibkan kita untuk mengembangkan multikulturalisme dan menolak friksi berdasarkan identitas. Kritik sila keempat mengharuskan
mengharuskan kita untuk berdemokrasi secara musyawarah mufakat, hikmat dan bijaksana, bukan sekedar mayokrasi atau minorokrasi. Dan kritik sila kelima menghendaki kita untuk menegakkan keadilan sosial sekonkret mungkin, bukan sekedar slogan partai, jargon pemerintah, atau visi perusahaan. Intinya Pancasila harus dibumikan. Segala krisis sosial harus segera disembuhkan dan jalan yang kita tempuh adalah dengan pembudayaan Pancasila di bumi Indonesia ini. Nah, tali kendali dari semua usaha pembudayaan itu adalah mengembalikan Pancasila pada api semangatnya, yakni semangat gotong royong. Setiap sila dan konsepsi Pancasila harus diterjemahkan dalam kerangka semangat gotong royong. Diperlukan pembudayaan berbasis teknologi mutakhir yang sesuai dengan generasi milenial atau generasi Z. Idealitas Pancasila harus didekatkan dengan realitas, karena Pancasila dapat dikatakan lulus uji dan sakti atau working ideology jika Pancasila bisa dibumikan dalam kenyataan. Ada pertanyaan?